Halo semua, selamat datang di dapur saya. Hari ini saya ingin berbagi resep tentang bagaimana cara membuat sambal yang lezat dan tahan lama. Lihat sambal ini, merah, kental, harum. Ini bukan sambal biasa, ini sambal buatan sendiri, dimasak berjam-jam dengan penuh kesabaran. Sambal ini bukan sekedar pelengkap, tapi yang membuat nasi lemak jadi istimewa. Saya pakai 3 macam cabai. Ini cabai besar kering, tidak terlalu pedas. Ini cabai kering kecil, kecil-kecil tapi pedasnya luar biasa. Sebelum dimasak, semua cabai saya potong kecil pakai gunting. Ini penting agar lebih halus dan meresap sempurna saat dimasak. Lalu kita ayak untuk memisahkan cabai dari bijinya. Setelah selesai, rebus air dalam panci besar sampai mendidih. Masukkan potongan cabai ke dalam air mendidih, aduk rata. Setelah itu matikan api dan rendam cabai selama beberapa jam atau semalaman. Ini membuat cabai lebih lembut dan mudah saat di blender. Blender cabai yang sudah direndam sampai halus. Tambahkan sedikit air dan sedikit minyak agar prosesnya lebih mudah. Saya juga tambahkan beberapa potong cabai besar segar. Saya potong kasar saja, lalu ikut di blender bersama cabai lainnya. Seperti inilah hasilnya, campuran semua cabai yang sudah di blender halus. Sekarang kita siapkan bawang merah besar. Sudah saya kupas dan cuci bersih. Bawang kita potong kasar. Tambahkan sedikit air. Lalu masukkan ke dalam blender dan haluskan. Setelah halus, tuang bawang merah ke dalam wadah lalu sisihkan dulu. Kupas dan iris jahe agar lebih mudah saat di blender. Sekarang masukkan irisan jahe, bawang putih, sedikit air, dan ikan teri yang sudah dicuci bersih dan ditiriskan, tapi jangan semua ya, kita pakai sebagian dulu. Sebagian teri lainnya akan kita goreng nanti. Blender semua bahan sampai halus, lalu sisihkan dulu. Sekarang saya ingin tunjukkan daun pandan beku yang saya beli dari supermarket Asia di kota Christchurch. Buka lipatan daunnya, lalu kita ambil beberapa lembar saja. Ikat simpul seperti ini, lalu sisihkan. Larutkan asam jawa dengan sedikit air panas. Setelah airnya agak dingin, remas-remas ya, biar rasa asamnya keluar. Lalu kita saring. Seperti ini hasilnya, lalu sisihkan. Baik, mari kita mulai memasak sekarang. Saya akan masak di luar saja ya, karena saya tidak ingin dapur dan seisi rumah berbau terasi, ikan teri, dan cabai yang sangat menyengat hidung. Dan bukan hanya bau ya, kita juga harus siap membersihkan cipratan minyak yang menyembur kemana-mana waktu menumis bumbu sambal. Masukkan minyak ke dalam wajan yang sudah panas. Minyak harus cukup banyak agar bumbu bisa matang dengan sempurna. Masukkan bawang merah yang sudah di blender. Masukkan campuran bawang putih yang sudah dihaluskan. Aduk dan tumis perlahan dengan api kecil. Masukkan daun pandan yang sudah disimpulkan. Aduk-aduk sampai merata. Masukkan semua cabai yang sudah dihaluskan. Aduk sampai merata dan tumis dengan penuh kesabaran.
Sekali lagi saya tegaskan, api harus kecil agar tidak mudah gosong. Tambahkan garam secukupnya. Kita bisa koreksi rasa nanti. Masak perlahan agar semua kandungan air menyusut. Harus sering diaduk-aduk ya, agar bagian bawah tidak gosong. Saya akan tunjukkan terasi yang akan saya pakai. Kebetulan saya punya terasi instan dalam kemasan botol. Karena saya buat sambal dalam jumlah besar, saya pakai 2 sendok makan. Masukkan air dari blender untuk melarutkan sisa-sisa bumbu yang menempel. Masukkan air asam jawa. Sedikit lagi garam. Beberapa sendok tomato paste. Gula aren yang sudah disisir kasar. Dan sedikit gula pasir. Aduk rata. Sekarang sambalnya sudah terlihat meletup-letup seperti kawah gunung berapi. Beruntung sekali hari ini sangat cerah. Hati-hati ya dengan percikan minyak, sambalnya panas sekali. Saya sarankan pakai baju lengan panjang ya. Dan jangan pakai baju putih, bisa kena noda sambal nanti. Goreng ikan teri sampai kering dan matang. Setelah dingin tumbuk kasar. Masukkan ikan teri tumbuk ke dalam wajan. Kembali pada semua selera masing-masing. Jika ingin sambal manis, bisa beri lebih gula. Sambal sudah mulai matang. Lihat tekstur sambal yang bertekstur lembut, cerah, dan menggiurkan. Setelah dingin, sambal siap dikemas dalam wadah yang bersih dan tutup rapat. Simpan dalam lemari pendingin. Akhirnya selesai juga. Sambal dapat digunakan sebagai pelengkap nasi lemak. Kebetulan hari ini saya masak nasi lemak. It's very, very tasty. The sambal is not too spicy, just right. That's good. The sambal very, very nice. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di resep Mama Tuti berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.